Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poniati SPD. Saya adalah guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Alia Swasta Al-Wasliyah Gunung, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus tahun 2025 Bat 1 di LPTK UIN Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 bulan Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 10 dengan materi Peradaban Bangsa Arab Sebelum Islam. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Baik, Ibu periksa dulu kerapian kalian ya. Coba sekarang silakan berdiri. Coba dirapikan dulu, baju dimasukkan untuk anak laki-laki. Kata yang perempuan ibu tengok udah mulai rapi ya. Oke, periksa dulu di samping kanan, samping kiri kalian apakah masih ada sampah. Coba tengok. Ada, Bu. Oke, masih ada sampahnya? Oke, kita kasih apes dulu untuk yang piket hari ini. Karena mereka kita dapat belajar dengan nyaman dan mereka melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Oke, duduk lagi. Sekarang ibu tengok tempat duduk semua terisi penuh. Apakah anak-anak ibu ini hadir semua? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua. Selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita memulai pelajaran ini dengan sama-sama membaca doa. Bertopik tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Dengan mempelajari materi ini, kita atau siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam itu sendiri. Kemudian dapat menjelaskan kepercayaan apa yang dianut oleh bangsa Arab. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan ibrah atau pelajaran apa yang didapatkan dari materi tentang peradaban bangsa Islam itu sendiri. Baiklah, untuk lebih mendalaminya, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Ibu harap kalian itu dapat memperhatikan dan memahami sehingga kita akan
Gerakan ke kanan, ke kiri, gerakan kanan ke kiri. Pegang hidung. Hidung. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pada hari ini. Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran yang nantinya Ibu harapkan kalian dapat memahami materi isi dari video yang Ibu tayangkan tersebut. Untuk mencari masalah yang akan sama-sama kita cari penyelesaiannya, yang akan kita bagi nanti dari beberapa kelompok, sehingga kita akan menghasilkan sebuah peta konsep yang akan kalian presentasikan ke depan. Baiklah, silakan perhatikan video pembelajaran tersebut. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam sesungguhnya lebih dari sekedar sebuah agama. Ia adalah suatu peradaban yang sempurna karena yang menjadi pokok kekuatan dan sebaik dunia kebudayaan adalah
Perkenalkan, nama saya pertama, saya menggunakan dari video yang ditayangkan. Awalnya masyarakat Mekah itu menganut ajaran yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Setelah itu, mengapa mereka malah menyembah berhala? Oke, kasih aplaus dulu untuk Abi ya. Yang ditanyakan Abi, masyarakat Mekah itu awalnya menyembah agama yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Setelah itu, mengapa mereka berubah menjadi menyembah berhala? Itu pertanyaan dari Abi. Kita kunci ya pertanyaan dia untuk kita buatan ke peta konsep nanti setelah kita bentuk kelompok. Selanjutnya, adakah yang memberi pertanyaan selanjutnya? Dari video yang ditayangkan tadi, apakah benar masyarakat pada masa itu benar-benar bodoh tanpa ilmu pengetahuan? Kasih aplaus nak untuk teman kita. Pertanyaan kedua, Fitri menanyakan, apakah benar bangsa Arab itu pada zaman jahiliyah itu memang benar-benar bodoh tanpa adanya ilmu pengetahuan? Oke, kita kunci. Sekarang ada lagi nggak yang nanya tentang materi yang kita tayangkan di video pembelajaran tadi? Perkenalkan, nama saya Fika Laura Yusi. Dari video yang ditayangkan tadi, apakah pada zaman modern ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan yang sama yang pernah dilakukan oleh orang-orang pada zaman jahiliyah? Kasih aplaus nah. Pertanyaan yang ketiga, apakah pada zaman modern ini ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia itu sesuai dengan pada zaman jahiliyah tersebut? Oke, karena ada 3 pertanyaan, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Oke, dengan cara kita hitung 1 sampai 3. Setelah hitungan itu, ketika Abi umpamanya mendapatkan angka 1, dia akan berkelompok di kelompok 1. Begitu seterusnya ya. Kita mulai dari kamu nak. 3. Oke, karena semuanya udah sesuai dengan kelompoknya, kita buat ya. Baris pertama kelompok 1, baris kedua kelompok 2, baris ketiga kelompok 3. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, sekarang sudah terbentuk kelompoknya masing-masing. Kalian diskusikan dengan teman kelompok lain masing-masing. Nanti hasilnya kita presentasikan ke depan.
mereka mengikuti dan meyakini ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail, yaitu agama Hanafiyah atau Hanif, yang berarti benar dan lurus. Bangsa Arab menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum dan ditaklukkan oleh Ammar bin Luhai al-Khuzai. Kemudian Ammar bin Luhai al-Khuzai menaruh berhala besar. Nama berhala yang disembah masyarakat Ka'bah: Hubal yang berada di sisi Ka'bah, Al-Lata yang berada di Taif, Al-Uzza yang berada di Hijaz, Manat yang berada di Kusyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Zaman Jahiliyah. Apakah benar masyarakat Mekah pada masa itu benar-benar bodoh tanpa ilmu pengetahuan? Masyarakat Mekah pada zaman jahiliyah tidak sepenuhnya bodoh tanpa ilmu pengetahuan. Istilah jahiliyah pada konsep Islam bukan sekedar berarti bodoh dalam arti intelektual, melainkan lebih kepada kebodohan moral dan spiritual, yaitu tidak mengenal petunjuk wahyu dan hidup dalam kesyirikan, ketidakadilan, dan budaya kekerasan. Istilah jahiliyah pada konsep Islam bukan sekedar berarti bodoh dalam arti intelektual dan peradaban bahasa Arab, bahasa dan sastra, syair-syair Arab, karya-karya tulis, perdagangan. Masyarakat Mekah menjadi pusat perdagangan dan keagamaan. Sistem sosialnya, bangsa Arab memiliki kehidupan sosial dan budaya yang kaya dengan seni sastra yang berkembang pesat. Pengetahuan ekonomi dan navigasinya, pengamatan langsung terhadap benda langit seperti terbit dan terbenamnya bintang, matahari, dan bulan. Bintang digunakan sebagai panduan untuk navigasi di gurun dan larut. Arsitektur dan pertanian. Rumah-rumah yang terbuat dari batu, tanah liat atau seperti kayu. Irigasi sederhana untuk mendapatkan air dari sumber-sumber mata air. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang perbuatan-perbuatan zaman jahiliyah yang masih dilakukan pada zaman modern, meskipun dalam bentuk yang berbeda dan tak bersama. Perbuatan jahiliyah dulu: menyembah berhala, membunuh bayi perempuan, riba, perbudakan. Contoh di zaman sekarang: melakukan pesugihan, aborsi tanpa alasan syar'i, praktek rentenir, perdagangan manusia. Zaman boleh berubah, teknologi boleh maju, tapi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tetap harus dijaga. Ketika manusia meninggalkan petunjuk wahyu, mereka bisa kembali melakukan praktek jahiliyah meski hidup di era digital. Demikian hasil diskusi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan menyimpulkan hasil presentasi teman-teman kalian tadi ya. Kelompok 1, kepercayaan bangsa Arab itu. Pada awalnya bangsa Arab itu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail.
tebal yang diletakkan di sisi Ka'bah. Banyak lagi nama-nama berhala yang harus kita ketahui, yaitu seperti Al-Lata, Al-Uzza, Manat, dan banyak lagi. Serta bangsa Arab ini banyak menyembah hal-hal yang menurut mereka itu dapat memberikan manfaat, seperti matahari, bulan, bintang. Bahkan mereka menyembah jin. Untuk kelompok pertama. Baru kelompok kedua, istilah jahiliyah itu ternyata bukan bodoh menurut ilmu pengetahuan ya, tetapi jahiliyah itu bodoh dalam arti intelektual. Mereka lebih kepada kebodohan moral dan spiritual. Kenapa dibilang demikian? Karena mereka menolak kebenaran. Mereka tidak mengikuti ajaran Nabi sebelumnya, tetapi lebih memilih kepada menyembah berbagai macam berhala. Untuk yang kelompok ketiga, perbuatan-perbuatan zaman jahiliyah yang masih dilakukan pada zaman modern. Benar? Perbuatan-perbuatan zaman jahiliyah yang masih dilakukan pada zaman modern. Itu contohnya seperti pada zaman dahulu, contoh perbuatannya menyembah berhala. Kalau zaman sekarang itu banyak dilakukan manusia itu seperti melakukan pesugihan, meminta pada pohon-pohon besar, masih banyak kita temui kan. Baru membunuh bayi perempuan. Pada masa peradaban sebelum Islam, bayi perempuan ini dianggap merupakan aib bagi keluarga. Jadi orang tua itu merasa malu kalau mempunyai anak perempuan, sehingga mereka tega untuk membunuh bayi perempuan tersebut. Yang dilakukan pada zaman sekarang apa? Aborsi. Banyak kita temui kan? Makanya kita di sini yang berada di kelas ini coba jaga diri kita masing-masing. Jangan sampai hal tersebut terjadi pada diri kita ya. Baru selanjutnya riba. Riba pada zaman dahulu. Kalau sekarang itu praktek rentenir. Banyak terjadi ya. Baru perbudakan pada zaman dahulu, sekarang perdagangan manusia. Jadi dari kesimpulan dari beberapa kelompok ini dapat kita ambil ibrah atau pelajaran bahwa zaman boleh berubah, teknologi boleh maju, tapi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan harus tetap kita jaga. Karena ketika manusia meninggalkan petunjuk wahyu, mereka bisa kembali melakukan praktek jahiliyah walaupun berada di zaman yang era dengan teknologi canggih pada saat ini. Demikian materi kita pada hari ini. Itu pelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Untuk kata-kata hari ini, dengar ya, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini.